Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun sebuah skripsi ataupun karya ilmiah dengan menggunakan Microsoft Word secara otomatis sehingga kita mudah untuk menyusun halaman per halaman, heading, daftar isi, daftar pustaka, dan yang lain-lain. Perlu diketahui, susunan kerangka daripada karya ilmiah itu seperti yang saya tulis ini. Mungkin berbeda universitas, berbeda, tapi pada prinsipnya seperti ini. Yang pertama ada cover. Kemudian yang saya tulis merah ini, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel ini merupakan satu kesatuan. Biasanya diberi halaman yang model Romawi. Kemudian baru pendahuluan sampai daftar pustaka itu diberi halaman angka biasa. Pertama kali kita akan menyusun daftar-daftar ini ya, kerangka ini. Kita selain cover, kita blok ya. Kalau kita sudah nulis seperti ini, kita blok, kita klik heading. Nah, sekarang ini masuk dalam heading 1. Heading 1 bisa kita setting, yaitu kita klik kanan, modify, misalnya angkanya ini jangan 20, misalnya cukup 14, kemudian warnanya hitam, kemudian oke, kita sudah mendapatkan seperti ini. Kemudian ini mau kita kasih angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita klik di gambar ini, klik, kemudian kita klik heading sini. Oke. Kita ingin masukkan bab-bab di situ. Kita klik lagi di sebelah ini tadi, tapi kita define new multi-level list di sini. Nah, kita di sini kita klik tulisan bab BAB seperti ini. Oke. Kita sudah mendapatkan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa bab itu dimulai dari pendahuluan, jadi abstrak dan seterusnya tidak perlu kita kasih bab. Tapi dia tetap masuk dalam heading 1. Caranya kita klik ini, kita backspace atau kita hapus 2 kali seperti ini. Ini juga. Kemudian ini juga. Ini juga. Oke. Kemudian daftar pustaka juga tidak termasuk bab. Oke. Kita sudah mendapatkan seperti ini. Nah, berikutnya adalah di pendahuluan ini ada subbab ya, subbab. Misalnya di sini ada subbab latar belakang ya. Kemudian tujuan penulisan atau tujuan penelitian. Saya kasih 2 aja ya, nanti yang batasan masalah, permasalahan bisa ditambahkan sendiri. Kemudian tinjauan pustaka, ini biasanya penelitian sebelumnya atau riset of the art. Kemudian misalnya teori dasar, misalnya. Kemudian metodologi, misalnya pertama kali adalah metode pengambilan data misalnya. Nanti disesuaikan dengan yang sebenarnya. Kemudian diagram alur misalnya. Kemudian hasil dan pembahasan, misalnya hasil penelitian. Kemudian diskusi. Kemudian penutup itu ada 2, yaitu kesimpulan, kemudian saran. Oke, kita sudah bikin seperti ini. Kemudian ini kita blok untuk yang latar belakang ini. Kita klik sekarang heading 2 atau sebelahnya ini. Nah, oke, sehingga keluar 1.1 dan 1.2. Ini warnanya biru, kita klik kanan, kita modify. Nah, angkanya misalnya 12 saja.
kemudian ini hitam. Oke, seperti itu. Yang lain juga kita klik ini, yang lain kita klik ini. Seperti ini. Kemudian kita klik seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan seperti ini. Berikutnya adalah menyusun halaman. Menyusun halaman ini penting agar nanti terdefinisi dengan baik. Yang pertama cover. Cover ini sendiri. Tadi saya sendiri tidak tergabung menjadi abstrak dan seterusnya. Oleh karena itu setelah dari cover ini kita klik enter. Kita mau memotong halaman berikutnya. Kita klik di sini layout break. Tapi kita klik next page. Ya, kenapa? Karena dia berbeda jenis next page. Nah, oke, seperti itu. Ini abstrak kita naikkan. Abstrak kita enter di sini. Berikutnya kita mau menyusun ke halaman berikutnya. Abstrak ini abstrak daftar isi, daftar gambar, daftar tabel satu kesatuan. Kita klik ini tapi jangan next page tapi page. Oke, kita naikkan lagi. Kemudian ini page. Seperti itu. Kemudian ini page lagi. Nah, dari tabel ke pendahuluan ini berbeda halaman. Maksudnya berbeda itu berbeda jenis halaman. Biasanya dari Romawi ke number. Oleh karena itu jangan page tapi next page seperti ini. Oke. Dan selanjutnya pendahuluan sampai selesai ini page. Ya. Sorry, ini tadi harusnya saya bukan di situ, tapi di sini. Sini page. Oke. Jadi jangan diklik-klik-klik. Itu jangan. Jangan diklik-klik-klik sampai ke halaman berikutnya. Nanti hasilnya halamannya menjadi tidak rapi. Oke, sudah oke. Kita sudah mendapatkan seperti itu. Sekarang kita mau melihat ini abstrak, daftar isi. Coba kita lihat di daftar isi ini. Kita mau menampilkan daftar isi. Caranya gimana? Di reference ini ada tabel of content di sini. Tabel of content kita klik. Kita cari di sini aja custom table of content. Kemudian oke aja. Kita sudah mendapatkan daftar isi ya, seperti ini. Jadi gampang sekali daftar isi seperti ini. Dan nanti kalau ada halaman berubah, nanti ini ikut berubah. Ya, kita sudah dapatkan daftar isi yang sesuai dengan yang kita bikin ini. Kemudian latar belakang diisi, kita biasanya membuat latar belakang dari file lain, kita kopas atau copy paste ke situ. Oke. Setelah itu kita mau menentukan halaman ya. Mau menentukan halaman. Kita double klik di sini di bawah ini gitu ya. Nah, di sini kita klik page, terus bottom page di bawah. Misalnya kita mau membuat di bawah sini. Oke. Ya seperti ini dan seterusnya. Tapi ingat ya, ini cover ini tidak perlu dikasih halaman. Oleh karena itu, kita klik different first page. Nah, hilang seperti itu. Sekarang ini, kok memulainya dari 2? Padahal tadi kan berbeda jenis halaman. Kita klik ini page, kemudian format page number. Di sini ada ini start mulai dari 1. Tapi ingat, di sini kita mau bikin Romawi. Seperti ini kita cari yang Romawi. Nah, ini kan Romawi huruf kecil, oke. Nah, ini I, II atau 1, 2, 3. Seterusnya.
Di pendahuluan, dia 5 huruf biasa atau huruf number. Ini kita klik format, kita klik di sini. Kemudian page format, format page number. Ini start, tapi mulai dari 1. Ya. Oke, kita mendapatkan seperti ini. Oke, untuk halaman sudah. Oke, di sini Romawi, kemudian mulai di sini angka. Sekarang bagaimana dengan ini masih kayak tadi. Kita mengikuti halaman yang ada sebelumnya. Kita klik kanan, update field, kemudian update entire table. Oke. Oke, ternyata tabelnya sudah mengikuti bentuk ini. Nah, kita lihat ini. Sudah mengikuti bentuk ini. Oke, abstrak, cover halaman sendiri. Berikutnya adalah kita bisa isi ini misalnya kita mau membuat penelitian tentang turbin angin. Turbin angin adalah salah satu sumber energi terbarukan dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Misalnya penelitian ini bertujuan untuk misalnya bertujuan untuk mendapatkan nilai efektif dari optimasi blade. Ya, kita isi sendiri ya. Kita isi sesuai dengan milik kita. Ya. Oke, berikutnya adalah tadi sudah heading ini. Kemudian heading berikutnya, misalnya gini. Ya. Teori dasar, misalnya. Teori dasar, misalnya kita yang pertama adalah energi terbarukan. Saya tidak memberi contoh semua. Misalnya turbin angin. Kemudian misalnya ini subbab dari 2.2, maka kita blok. Sekarang kita yang ini. Nah, klik. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ingin setting seperti tadi, klik kanan modify. Kemudian ini misalnya 12 saja. Kemudian ini automatic. Oke, kita dapatkan seperti ini. Misalnya ini masih kita mau bagi lagi, misalnya gini. Turbin angin secara umum dibagi menjadi turbin vertikal dan turbin horizontal. Oke. Kemudian kita mau membuat bawahnya, yaitu misalnya turbin angin sumbu turbin angin sumbu vertikal, turbin angin sumbu horizontal. Ini kita bisa klik seperti ini. Kemudian kita yang berikutnya adalah subbabnya, subbab ini. Nah, jadi seperti ini. Misalnya kita ingin lebih jauh ya. Untuk isinya bisa ditentukan sendiri. Berikutnya bagaimana dengan daftar isi tadi? Karena sudah ada subbab tadi, kita klik kanan, kemudian update field, kemudian update entire table, kemudian oke. Ini sudah mengupdate sendiri. Nah, untuk halaman. Sekarang berikutnya kita akan ke gambar ya. Gambar. Misalnya di sini saya
memasukkan sebuah gambar, misalnya di bab 2 misalnya ya. Di bab 2 di teori dasar ini saya mau memberikan sebuah gambar, misalnya insert picture this device. Misalnya gambar apa ya? Misalnya saya mau membuat gambar ini aja saya masukkan. Untuk gambarnya silakan ya. Kemudian ini kita kasih caption misalnya hasil simulasi ANSYS ya. Hasil simulasi ANSYS. Kemudian misalnya di sini saya mau kasih gambar lagi misalnya insert picture this device. Misalnya apa ya? Misalnya kita kasih ini foto saya. Misalnya ini saya nggak punya contoh gambar ya, saya kasih foto saya aja. Misalnya foto peneliti. Ya, ini tidak ada di situ ya, saya cuma ngasih contoh aja. Bagaimana daftar gambar ini bisa secara otomatis juga, jadi kita tidak harus membuat apa? Harus menyusun secara manual. Di sini di hasil simulasi ANSYS ini kita cari di sini namanya adalah insert caption. Di sini ya, insert caption. Di sini ada figur apa-apa. Anda bisa menulis sendiri gambar. Ini kebetulan saya sudah bikin gambar. Kalau belum nanti ditulis ya gambar. Ya, gambar. Kemudian oke. Sorry. Harusnya tadi dimasukkan di sini. Nah, di sini, kemudian insert, kemudian gambar, oke. Ya. Gambar simulasi ANSYS ada di situ. Gambar 2.1 mengikuti dari babnya. Kemudian ini misalnya foto peneliti. Maaf ya, saya nggak punya gambar yang lain. Insert caption. Kemudian ini sudah otomatis 4.1. Oke. Seperti ini ya. Ini kita bisa munculkan di daftar gambar ya. Kita bisa munculkan di daftar gambar ini, insert tabel or figure, kita cari dari ini kan gambar ya. Nah, sudah ada gambar hasil simulasis dan seterusnya. Oke. Sekarang berikutnya kalau tabel. Tabel ini perbedaannya secara umum kalau tabel itu biasanya diletakkan di atasnya keterangannya. Misalnya kita masukkan tabel gitu ya. Kita nggak tahu ini tabel apa. Kemudian di sini misalnya hasil pengambilan data turbin misalnya ya. Kemudian ini sama seperti tadi, kita cari insert caption, tapi di sini kan gambar, jangan gambar, cari label yang lain. Ya, kebetulan saya sudah bikin tabel. Kalau mau nulis lagi nggak apa-apa. Ini sudah saya bikin tabel. Oke. Nah, tabel hasil pengambilan data turbin. Ya, hasil pengambilan data turbin. Tapi kok ini tabel 1, harusnya tabel 3.2 atau 3.1. Kita lihat di sini. Tabelnya tadi harusnya numbering ini include chapter number. Ya. Oke, 3.1. Sorry, ini tadi sudah ada, saya hilangkan. Oke. Jadi ini tabel 3.1. Misalnya di sini kita punya tabel lagi misalnya.
Kita punya tabel lagi. Misalnya ini adalah efisiensi turbin misalnya ya. Nanti dicek sendiri data dia sendiri. Kemudian kita klik ini insert caption, kita pakai tabel ya. Tabel di sini. Oke, efisiensi turbin. Kalau kita masukkan di sini untuk tadi daftar gambar sudah ya, daftar gambar sudah. Sekarang daftar tabel. Di sini ya. Di sini insert tabel of figure, kita cari tabel yang tadi ya. Tadi ini kan ada gambar tabel atau apa, kita cari tabel. Oke. Nah, tabel sudah keluar. Mungkin kita berpikir ini kan hurufnya kok kecil nih. Dan miring lagi. Ini jangan di blok kemudian diklik di sini, jangan. Tapi kita bisa setting di sini di home ini kita cari yaitu caption ini ya. Nah, kita cari caption ini. Kita klik kanan modify. Ini kan memang 9 kemudian miring, kemudian warnanya apa? Misalnya kita ingin perbesar ya, perbesar menjadi 11 gitu ya. Terus nggak usah miring gitu, biasa. Nggak usah miring ya, seperti ini. Maka di sini sudah tidak miring lagi. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya, tabel sudah, halaman sudah. Berikutnya adalah membuat sitasi. Di sini saya menggunakan sitasi sebagai fasilitas yang ada di dalam Microsoft Word ini sendiri, ya. Microsoft Word ini sendiri tidak menggunakan seperti Mendeley dan seterusnya. Nanti Mendeley bisa menggunakan cara sendiri yang lebih bagus, lebih canggih. Tapi ini saya akan membahas penggunaan sitasi secara otomatis tapi memakai Microsoft Word itu sendiri. Jadi misalnya di bab 2 ya, misalnya penelitian sebelumnya. Misalnya di sini saya tuliskan begini. Penggunaan turbin angin sebagai renewable energi telah banyak dilakukan. Misalnya, kemudian jumlah efektif blade pada turbin angin horizontal adalah 3 buah. Permasalahannya, kalimat turbin angin itu yang paling efektif 3 buah itu dari siapa? Anda nggak boleh mengarang sendiri, nggak boleh. Harus berdasarkan sebuah atau sitasi, mengikuti penelitian sebelumnya. Sekarang kita akan melakukan sitasi. Ini insert citation, ini insert citation ya. Oke. Add new source. Nah, apa yang tadi Anda sebutkan tadi dari buku atau jurnal atau apa, kita bisa lihat di sini. Misalnya jurnal. Pengarangnya siapa? Misalnya Witono Hardi, Witono. Misalnya dia ada 2 orang, bisa ditambahi. Kemudian judulnya misalnya pengaruh jumlah blade pada HAWT terhadap efisiensi misalnya ya. Ini yang saya tulis ini fiktif semua, artinya nanti disesuaikan.
Kemudian jurnal name misalnya jurnal dinamika. Kemudian tahun berapa? Misalnya tahun 2025. Kemudian halaman misalnya halaman 23 sampai 34 misalnya. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan Hardi 2025 ya. Terus misalnya kita lanjutkan lagi. Misalnya kita mengatakan bahwa eh, generator magnet permanen sering digunakan pada HAWT tetapi tidak pada VAWT. Ingat, term-term yang saya cantumkan ini fiktif, artinya fiktif tidak bernilai kebenaran ya, saya cuma mengarang aja, nanti Anda yang. Kemudian insert citation, add source, nah, seperti tadi. Misalnya ini dari buku, ya dari buku. Buku harus jelas, autornya misalnya siapa? Misalnya John Amir misalnya, Amir, John. Kemudian titelnya misalnya teori of wind turbine misalnya. Ya, ini tahun 2020. City misalnya Surabaya. Publisher misalnya Surya Media Publisher misalnya. Oke. Nah, kita mendapatkan seperti ini, Amir 2020. Bagaimana kalau kita mau menggenerate atau daftar pustaka ini? Kita bisa bawa ke sini daftar pustaka, kemudian klik di sini bibliografi. Nah, di sini bibliografi yang ingin kita pakai ini ada contoh-contohnya, reference, kemudian apa, dan seterusnya. Ini tinggal kita pilih ya. Kemudian kita bisa klik. Nah, kita sudah mendapatkan ini. Sebetulnya ini bibliografinya nggak perlu dicantumkan lagi ya. Jadi bibliografi langsung insert bibliografi gitu aja. Langsung seperti ini. Oke, kemudian ini stylenya. Style dari daftar pustaka itu macam-macam. Ada apa, ada Chicago. Kemudian yang sering digunakan dalam teknik adalah IE ini, ini. Ini biasanya bukan urut abjad, tapi dia yang disitasi terlebih dahulu dikasih nomor, ya. Kalau yang sebelumnya tadi urut abjad. Ya, jadi walaupun Hardi tadi duluan saya sitasi, tapi karena ini H, dia terletak di belakang. Kalau ini, berbeda. Jadi pakai angka seperti ini. 1, 2, dan seterusnya. Sehingga di sini modelnya juga lihat, ini 1, 2, dan seterusnya. Berikutnya yang paling penting juga untuk setting atau setting dari tulisan kita yang ada di sini, ini kita tidak perlu menggunakan apa, misalnya gini, metodologi ini. Saya kasih sebuah tulisan yang lain ya, misalnya saya kasih apa? Salah ya. Misalnya saya kasih ini.
Misalnya, saya punya tulisan ini ya, jangan dilihat isinya. Misalnya ini saya copy di sini. Perhatikan. Di sini kan kalau kita mau setting ini, perhatikan ini apakah rata kanan, rata kiri. Jangan di blok, kemudian misalnya ini di blok, kemudian home, kemudian kita bikin gini. Jangan. Kenapa? Karena nanti tiap bab kita akan berbuat seperti itu. Caranya adalah ya untuk yang seperti ini. Di antara heading-heading ini ada normal. Normal kita klik kanan, kemudian modify. Kita bisa misalnya kita bikin ini hurufnya bukan kalibri, misalnya Times New Roman. Kemudian untuk formatnya kita bikin seperti ini. Oke, maka semua yang ada di sini, bahkan di tulisan-tulisan yang lain, maksudnya di bab-bab yang lain akan mengikuti semua. Bahkan misalnya kita mau membuat ini ya bikin jarang, nah, spasinya seperti itu. Oke, demikian video kali ini tentang bagaimana cara menyusun karya ilmiah dengan menggunakan Microsoft Word secara otomatis. Oh ya, ini kalau ada perubahan jangan lupa ini klik kanan, update with, update entity table. Nanti akan berubah. Kalau tidak ya tidak berubah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.